Jazakallah khair. Terkait dengan persiapan akal, ruh dan material untuk menyambut bulan Ramadan, bahwa kita bisa mengambil pelajaran di dalam ayat Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Bahwa ada perbedaan antara orang yang siap dengan orang yang tidak siap. Sejarahnya adalah bahwa ini adalah surat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ayat ini, ketika mendengar surat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau bukan berbahagia tetapi justru bersedih. Kenapa? Karena beliau memahami bahwa dengan turunnya surat ini berarti tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir selesai. Sementara para sahabat yang lain berbahagia dengan diturunkannya surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada kalian kemenangan, penaklukan, mereka berbahagia. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ternyata apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memahami bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tugasnya sudah hampir selesai. Kemudian ketika hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir seluruh penduduk Madinah itu bersedih. Bahkan ada di antara mereka yang tidak siap dengan dipanggilnya Nabi kita Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hadirlah seseorang yang sudah siap dengan apa yang terjadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kita bisa memahami antara orang yang siap dengan orang yang tidak siap, tentu saja akan ada perbedaan. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ada satu fenomena yang mungkin saja ini banyak terjadi di banyak-banyak tempat. Ketika awal bulan Ramadan, masjid begitu ramai. Ketika memasuki 10 hari kedua, masjid sudah mulai banyak berkurang. Ketika memasuki 10 hari terakhir, masjid sudah hampir habis shofnya. Hanya tersisa 1-2 shof atau bahkan 3 shof. Mungkin saja karena persiapan kita yang kurang. Maka persiapan apa saja yang perlu untuk kita perhatikan? Yang pertama adalah persiapan akal. Allah Subhanahu wa taala bekali kita, bedakan kita antara kita dengan makhluk yang lainnya karena apa? Salah satunya adalah karena akal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam dengan apa? Dengan akalnya. Untuk apa? Untuk berpikir. Untuk apa? Untuk mencari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari apa-apa yang terkait dengan bulan Ramadan. Ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan. Insyaallah kita ini kurang daripada 10 hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka fikih-fikih yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa itu harus kita hatamkan. Harus kita baca lagi. Harus kita pelajari lagi lebih dalam. Itu persiapan akal ketika kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Para sahabat bahkan orang-orang soleh subhanallah, mereka itu sampai-sampai yang mungkin saja ini belum bisa kita lakukan. Orang-orang soleh banyak dari mereka itu yang sudah mulai menutup toko-toko mereka ketika bulan Sya'ban. Kenapa? Karena itu mempersiapkan bulan Ramadan. Itu adalah persiapan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka itu ingin membaca lagi fikih yang terkait dengan bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, apa yang semestinya mereka lakukan untuk bulan Ramadan, maka mereka persiapkan dengan baik. Itu dari sisi akal. Kemudian ruh. Ruh itu apa? Ruh itu adalah bagaimana seseorang itu meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang memasuki bulan Ramadan. Agar apa? Agar stabil ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita menargetkan untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran lebih daripada kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita 1 hari 1 juz, maka ketika sudah mendekati bulan Ramadan, kita tambah lagi bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika memasuki bulan Ramadan, subhanallah, ruhani kita, keimanan kita itu sudah berada di puncak-puncaknya. Maka kita itu bergiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang
Persiapan ruh yang menjadi penting untuk kita apa? Kita persiapkan dengan amal-amal soleh. Kita dekatkan diri kita dengan amal soleh. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita dekatkan diri kita dengan hadis. Kita dekatkan diri kita dengan apa? Kajian ilmu. Kita dekatkan diri kita dengan apa? Dengan kitab-kitab yang di dalamnya ada ilmu terkait dengan agama kita. Kita dekatkan dengan hal-hal kebaikan. Kita dekatkan diri kita dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dekatkan diri kita dengan apa? Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dengan ahli keluarga kita. Itu adalah bagian dari persiapan ruh kita. Kemudian terkait dengan material, yang dimaksudkan mungkin ini adalah materi tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka di antara hal yang penting untuk kita lakukan salah satunya adalah bersedekah. Kita banyak berinfak ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW disampaikan di dalam sebuah riwayat bahwa beliau itu adalah ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan bertambah lagi kedermawanan beliau ketika memasuki bulan Ramadan. Maka ada satu kaidah yang bisa kita ambil pelajaran, faqidu syai' ma yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, dia akan kesulitan untuk memberikan sesuatu. Maka kalau kita itu ingin memberikan sesuatu, berarti kita itu harus memiliki sesuatu. Maka yang ada di dalam ayat Al-Quranul Karim adalah sesungguhnya bukan kita itu yang ada di dalam ayat Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, berikan zakat. Ya. Ini adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau orang yang memberi itu berarti memiliki sesuatu, maka kita sudah berada di usia untuk memungkinkan untuk mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di bumi ini. Maka di antara persiapan yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, dan ada satu muasofat yang antum harus mengetahui semua dan bisa diambil pelajarannya, adalah qadirun 'alal kasbi. Kita itu harus memiliki kesanggupan, memiliki daya cipta materi. Artinya kita itu memiliki kesanggupan untuk mencari sesuatu, kemudian bukan untuk memperkaya diri kita semata, tetapi bagaimana cara kita agar kita itu mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Ingat sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, ittaqin nar walau bisyaqqatit tamrah. Jauhilah api neraka walaupun dengan sebutir kurma saja. Maka apa yang mampu untuk kita berikan, kita persiapkan nanti ketika bulan Ramadan, maka kita berikan. Lepaskan kekikiran yang ada di dalam diri kita, sehingga kita itu berupaya untuk menjadi orang yang paling dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapannya adalah bahwa kita itu harus memiliki kesanggupan untuk menciptakan daya materi. Orang mukmin yang memberi itu adalah lebih baik dibandingkan orang mukmin yang menerima, meskipun itu dibolehkan di dalam agama kita. Tapi yang dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita itu berupaya untuk banyak memberikan bantuan kepada